Pengen punya rumah ala Korea di BSD, lokasinya bagus banget, deket banget ke Isfara Mall BSD, ke Grand Lucky, Genesis School, dan akses tol Legok serta akses ke Gading Serpong itu udah kebuka semua. Jadi deket kemana-mana. Nah, hari ini aku mau mereview rumah ala Korean yang lebar 10 baru banget launching. Harganya masih hot banget, jadi tunggu sampai akhir videonya karena aku akan mereview promo-promo yang masih berjalan. Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Nah, sekarang aku sudah berada di show unit Elyon by Eona, di mana teman-teman kalau tahu Eona ini klaster pertama yang mengusung konsep Korean Neutral Style di BSD dan bahkan di daerah Tangerang sekitarnya. Kenapa sih harus punya rumah di Eona ini? Yang pertama pasti konsepnya yang unik, yang kedua lokasinya persis sebelah Mall Isfara BSD. Selanjutnya punya fasilitas clubhouse yang super mewah dan akan launching di bulan Agustus ini. Nah, kelebihan yang lebar 10 ini selain juga lebar dan lebih luas daripada yang lebar 9 dan lebar 8, di mana teman-teman bisa lihat reviewnya di link di atas. Nah, yang lebar 10 ini ternyata cuma ada 10 unit aja dan posisinya paling depan, deket banget ke clubhouse-nya yang super mewah ala Korea juga. Nah, untuk yang tipe lebar 10 ini punya luas tanah 220 meter, di mana lebar depannya 10, panjang tanah ke belakangnya 22 meter, jadi 220 meter, dan memiliki luas bangunan 325 meter persegi. Dan kalau kita lihat fasadnya ya sama seperti Elyon yang lebar 9 dan lebar 8, di mana sudah ada redefining dari klaster Aera dan juga klaster Nami sebelumnya, masih mengusung konsep Koreanya tapi ada campuran emas dan warna hitam jadi lebih elegan. Kita sudah dapat kanopi di carportnya dari beton, dan carportnya sendiri ini bisa muat untuk 2 mobil, dan kalau teman-teman punya 1 mobil lagi bisa diparkirin di garasinya, dan di garasinya itu sudah dikasih dengan pintu gesernya juga. Nah, daripada lama-lama kita langsung cek ke dalam rumahnya. Oke, nah ini untuk dalam rumah yang lebar 10, dimana kita tahu ya lebar 9 dan lebar 8 itu juga sama, dia pintunya pakai solid engineering wood dan kita udah dapet 1 smart door lock. Nah, kemudian langsung masuk ke dalam rumahnya. Ini lebar 10 ini mirip banget dengan yang lebar 9 untuk layoutnya, dimana masuk langsung ada living room di tengahnya. Jadi masuk ya langsung kita sambut tamunya ya, living room, dan bahkan ini bisa jadi foyer juga yang cukup besar. Tapi zaman sekarang ini udah sedikit banget orang kalau nerima tamu itu di rumahnya, tapi lebih banyak ke clubhouse atau bahkan ke mall. Jadi makanya ini kan deket banget ke mall, bahkan clubhouse itu bisa terima tamu dan bikin acara. Jadi mau dijadiin living room lagi di sini ya, untuk private-nya itu juga nggak masalah, masih bisa. Nah, kalau misalkan kita mau terima tamu pun kita sudah ada ruangan powder room-nya di sebelah kiri aku ya, dimana semuanya ini sudah menggunakan sanitary dari Kohler. Nah, yang kita dapat adalah kloset duduk, sink-nya aja. Nah, kalau kabinet untuk cerminnya itu kita belum dapat, teman-teman. Nah, kalau untuk di kamar mandi semuanya itu menggunakan homogeneous style. Tapi kalau untuk di lantai 1 dan lantai 2 itu nanti semuanya lantai menggunakan marmer lokal. Nah, kemudian kita lihat dulu ke sini. Nah, ini kalau misalnya kita mau taruh TV, sebenarnya di jarak TV ke sofanya itu masih spacious banget, masih luas banget, dan ini akses tangga ke lantai 2-nya. Jadi untuk rumah ini lebar 10 kita tidak dapat lift ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada bukaan jendela
ya, bukan jendela yang sebenarnya ini besar banget, udah kayak pintu. Ini menghadap ke belakang tamannya. Jadi ini kita punya inner courtyard nih di rumah ini, private taman sendiri yang bisa kita manfaatkan, kita pakai buat meditasi, ya buat yoga gitu. Jadi kita punya private space sendiri. Nah, di lantai 1 ini kalau teman-teman punya orang tua, ya kan, atau orang tuanya sedang berkunjung ke rumah teman-teman nih. Nah, terimanya di mana? Di sini. Di mana untuk si kamar tidur ini, plusnya untuk yang lebar 10, ini ada space dulu. Ya, ini di mana ini dijadikan walk-in closet untuk di show unitnya. Dan ini bisa muat untuk 3 pintu lemari, di mana ceilingnya juga tinggi-tinggi, jadi bisa muat banyak space ya untuk barang-barang orang tua. Nah, di sebelah kanannya ini ada pintu geser yang bisa kita buka. Ya, ini juga pakai kusen aluminium. Dimana ini langsung ke taman sampingnya. Jadi kalau misalkan ini buat orang tua, ini cocok banget. Ya, jadi pas pagi hari mau berjemur, nah ini tinggal dibuka aja. Terus nanti duduk-duduk di pagi hari gitu kan, menikmati cahaya matahari, itu juga oke banget. Apalagi kalau misalkan dibikin taman zen seperti yang di show unit. Lanjut lagi ke sini adalah kamar tidurnya untuk kamar tidur anak, bahkan untuk kamar tidur tamunya. Nah, untuk di setiap kamar tidur di rumah Elion ini sudah dikasih laminated SPC dari developer. Jadi teman-teman nggak usah tambah karpet lagi, nggak usah tambah SPC lagi, nggak usah tambah vinyl lagi, udah dikasih sama developer ya. Nah, ini untuk kamar tidurnya ini bisa muat untuk ukuran king size bed 2x2 meter. Nah, kas kiri kanan juga ditaruh, itu masih muat, nggak kekurangan tempat. Nah, setiap kamar di rumah ini plusnya karena lebar 10, udah ada ensuite bathroom nih di sebelah sini. Nah, bathroomnya ini semua udah lengkap, kecuali kita tadi tidak dapat kabinet, tidak dapat cermin. Nah, shower screen-nya itu sudah dapat dari developer. Nah, kita cek dulu di sebelah ruangan foyer itu ada garasi dan service area. Oke, jadi ini akses untuk ke garasinya. Ini private garasi, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini di show unitnya udah ada cermin dan segala macam. Ini adalah interior. Nanti pasti kita dapatnya kosongan aja. Dan seperti yang tadi aku udah bilang, kita udah dapat pintu gesernya dari developer. Nggak usah nambah lagi. Nah, plusnya kalau teman-teman punya mobil listrik, ya, merek apapun itu, kita sudah disediakan colokan untuk EV charging ya, beserta dengan untuk instalasinya. Nanti teman-teman sesuaikan aja merek mobil listriknya apa. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman ada pembantu yang nginep atau tukang kebun, plusnya di sini kalau rumah yang lebar 10 ini kalau misalkan masuk itu nggak perlu dari ruangan utama, tapi bisa dari garasi dan langsung masuk ke service area. Nah, kita lihat dulu untuk service areanya. Nah, si service areanya ini di sini ada satu ruangan untuk gudang multifungsi. Kemudian di sini ada satu kamar tidur untuk pembantu nginep ya. Nah, selanjutnya di sini ada dapur kotornya ya. Kita di sini dapatnya apa aja, tabletopnya aja sama sinknya doang. Ya, kitchen set atas bawah kita belum dapat pastinya. Dan ini ada satu kamar mandi untuk pembantunya. Nah, di sini adalah ruangan atau space untuk ngejemur. Jadi kalau untuk nyuci di dalam, ngejemurnya di sini. Ya, memang untuk service area untuk menjemurnya ini sekarang sudah dihemat-hemat ya, karena sekarang udah banyak orang menggunakan pengering. Dan ini adalah akses tangga ke lantai 2-nya, dimana ini nanti kalau misalkan si Mbak itu masak di bawah, nanti tinggal bawa ke atas, tembus ke living room yang besar, dan itu ada dapur bersihnya. Nah, sekarang kita cek ke lantai 2-nya. Nah, ini untuk lantai 2-nya. Jadi kalau kita lihat untuk tangga ya, void-nya ini tinggi banget, jadi kesan kita naik tangga itu nggak terasa sempit, dan kemudian pencahayaan semua ada di mana-mana. Jadi mau nanti di siang hari kita menghemat cahaya lampu itu juga bisa banget. Nah, ini untuk lantai 2-nya. Jadi full semua untuk lantai 2 ini didedikasikan untuk ruang keluarga. Nah, living room-nya di sebelah sini.
bisa muat untuk keluarga besar 10-15 anggota keluarga ngumpul bareng diamprokin sini juga masih bisa. Mau bikin acara, pengajian, kebaktian, apapun itu semuanya bisa di rumah ini. Nah, kalau kurang baru nanti ke clubhouse-nya. Nah, kemudian di lantai 2 ini ada balkon ya, sedikit, dan ini menghadap ke depan rumah. Jadi kalau kita lihat di depan itu memang railingnya udah dicat warna emas, nanti jalpetnya seperti ini juga. Dan ini pintu geser yang cukup besar ya untuk frame-nya, dan pintunya juga ini tebel-tebel dan kedap suara pastinya. Nah, di lantai 2 ini langsung open space, ngeplong aja. Nah, di sini makanya langsung ada ditaruh dining area yang bisa muat untuk 8 anggota keluarga. Ditaruh chandelier kayak gini juga jadi cantik banget. Nah, di sebelah sini kalau misalkan di lantai 2 nih lagi ngumpul bareng keluarga perlu kamar mandi, langsung ada kamar mandinya di sini. Jadi nggak usah turun tangga lagi atau bahkan naik ke atas. Sudah lengkap semuanya di sini. Untuk kloset duduk dan juga sinknya aja. Nah, showernya belum ada. Jadi ini semi powder room juga di lantai 2-nya. Dan ini pintunya karena di shower unit ini pakai interior, nanti kita dapatnya biasa aja ya, engineering wood warna coklat biasa. Selanjutnya di sini ada dapur bersihnya. Nah, dapur bersihnya di sini pasti kita untuk island kita belum dapat dari developer seperti yang di perumahan lainnya juga. Nah, yang kita dapat di sini adalah tabletop untuk si dapur bersihnya, dimana untuk kitchen set, cooker hook, kompor tanamnya juga belum dapat, apalagi kulkas dan ovennya kita belum dapat. Nah, tadi kan aku udah sempat bilang di bawah kalau misalkan service areanya kalau si Mbak itu masak di bawah, terus dibawanya ke lantai living room ini lewat mana? Nah, ini ada secret door ya, karena tertutup sama interior, saking bagusnya si interiornya pasang. Di sini ada dapur kotornya lagi, dan itu langsung ke akses tangga ke lantai 1 service roomnya ya. Jadi dapur kotornya itu ada 2, bisa di lantai 2 sini atau bahkan di lantai 1-nya. Nah, ini kita tutup dulu. Ups. Nah, kita lanjut ke sini ada 1 kamar tidur ya. Nah, ini kamar tidur yang kalau misalkan kita pilih yang untuk lebar 9 dan lebar 10 itu ada kamar tidur di lantai 2-nya. Tapi kalau untuk lebar 8 itu nggak ada kamar tidur di lantai 2. Nah, kamar tidur ini sebenarnya bisa dijadikan multifunction room atau hobby room atau bahkan ruang kerja, itu bisa banget. Karena di sini ada ensuite bathroom juga. Cuma untuk ensuite bathroom di sini lagi tidak bisa dibuka untuk pintunya. Jadi kita bisa kesampingkan dulu karena kurang lebih sanitary yang sama dan juga untuk spesifikasi juga sama. Nah, ini untuk lantai 2-nya, kita cek ke lantai 3. Nah, ini untuk di lantai 3-nya. Jadi kalau untuk di lantai 3 semuanya kita pakai homogeneous style, tapi warnanya tetap disamakan dengan si warna marmernya, tetap warna krem keputihan. Nah, di lantai 3 ini cuma ada kamar tidur aja, ada 3 kamar tidur. Nah, kita ke master bedroomnya dulu di sebelah sini, dimana kalau master bedroom itu pasti ruangan kamar tidur yang paling besar karena kepala keluarga akan tidur di sini ya. Jadi hasil kerja keras kita harus dihargain dong. Dimana di sini pasti spacious banget ya, ada muat untuk kasur super king size bed 2x2 dan nakas kiri kanan ini ditaruh masih ada space lagi ya. Dan kemudian plusnya untuk si master bedroom ini kita dapat akses ke balkon di depan dan menghadap ke depan rumah. Jadi mau nongkrong sama keluarga atau mau nanti dibuka ini buat menikmati udara sejuknya BSD, dimana teman-teman kalau tahu di daerah Tangerang ini lokasinya selain nanti klasternya private dan juga nanti ada banyak penghijauannya, ini nanti menyebabkan akibatnya udara menjadi lebih sehat dan lebih sejuk. Nah, kemudian di sini ada walk-in closetnya ya, jadi terpisah nih walk-in closetnya, nggak langsung kelihatan dari pada saat masuk ke ruangan ini. Nah, walk-in closet ini juga cukup luas ya. Di sini bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
pintu lemari dan tinggi-tinggi. Nah, di depannya mau ditaruh cermin dan juga dressing table itu juga masih muat. Selanjutnya di sini adalah ensuite bathroom untuk si master bathroomnya. Nah, khusus untuk master bedroom kita sudah dapat satu bathtub dari merek Kohler, shower screen-nya juga udah dapat. Kita juga udah dapat untuk si showernya dan double shower dapatnya, serta ada kloset duduk. Dan di sini untuk kita cek ke dalam aja deh. Nah, untuk si sinknya ini dari Kohler, tapi ini yang paling lebar, dan kabinetnya kita belum dapat, jadi cuma dapat tabletopnya aja, cerminnya juga belum dapat. Nah, ini makanya di sini kalau kita punya master bathroomnya seperti ini memanjakan banget sih teman-teman ya. Lanjut lagi ke kamar tidur anak yang di sebelahnya. Nah, oke, kita cek ke kamar tidur anaknya. Jadi ini kita ada lorong dulu yang memisahkan master bedroom dan kamar tidur anak. Dan tadi aku lupa bilang, dari developer udah dibonusin 4 unit AC untuk 4 kamar tidur. Jadi 1, 2, 3 kamar tidur di atas plus 1 kamar tidur di bawah itu udah dipasangin AC sama developer. Jadi nggak usah beli-beli lagi ya. Nah, ini tuh kamar tidur anaknya di sebelah sini. Kalau untuk kamar tidur anak ini masih luas ya. Ini queen size bed ukurannya 160 x 2 dan nakasnya kiri kanan juga masih masuk dan lemarinya juga masih masuk di sini. Cuma agak bingung nih mau naruh meja belajarnya di sebelah mana, kecuali untuk lemarinya kita potong, nanti masukin meja belajar anak di sebelahnya. Nah, kamar tidur anak di lebar 10 dan lebar 9 itu sudah punya kamar mandi sendiri-sendiri ya. Jadi di sini sudah ada ensuite bathroomnya, dimana semuanya sudah lengkap tapi nggak ada bathtubnya. Jadi cuma shower aja, shower screen, kloset duduk dan sinknya yang dari merek Kohler itu yang standar aja, ukuran berbeda dengan yang di master bedroom. Next, di sebelahnya satu kamar tidur anak lagi. Nah, ini layoutnya agak berbeda ya. Kalau menurut aku ini lebih ngeplong karena untuk positioning meja belajarnya ini atau dressing table bisa di sini dan tidak memakan ruangan untuk kalau misalkan kita mau pasang lemari di situ atau bahkan di sini. Nah, lemarinya bahkan bisa dipasang di sebelah kamar mandinya nih, jadi tidak mengganggu akses untuk jalan si anak. Kemudian di sini kita sudah ada ensuite bathroom juga dan semuanya sudah lengkap, sanitary-nya masih sama juga menggunakan Kohler dan sudah dapat shower screen-nya juga. Nah, teman-teman penasaran dong untuk harga rumah ini, the one and only yang punya konsep Korean style, apalagi sekarang masih harga launching. Tunggu sampai habis videonya supaya dapat informasinya. Nah, untuk harga rumah Elyon by Eona yang lebar 10 dipasarkan starting di 10,2 miliaran aja. Tapi belum sampai di situ aja, karena untuk khusus di early bird ini banyak diskonnya, apalagi kalau misalkan teman-teman pakai cara bayar cash. Jadi untuk teman-teman yang pembayarannya menggunakan hard cash bisa dapat diskon hingga 13,5%. KPR DP Express bisa diskon 13%. KPR Express dengan subsidi DP 10% bisa dapat diskon 3%. Dan kemudian kalau cicil bertahap 6 bulan bisa dapat diskon 10,5%. Yang cicilan 12 bulan bisa dapat diskon 7% dan yang 18 bulan diskon 4%. Ditambah kalau misalkan belinya pada masa early bird bisa dapat tambahan 2%. Nah, jadi bisa dapat rumah ini kalau cash keras bisa mulai dengan harga 8 miliaran. Nah, kalau teman-teman mau survei rumahnya, janjian bareng aku, nomornya ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mau memasarkan propertinya di sekitar BSD, bisa kontak aku juga, nanti dipasarin secara digital seperti ini juga. Dan jangan lupa teman-teman yang belum follow TikTok dan Instagram aku, segera follow karena banyak informasi lainnya yang tidak aku masukin ke YouTube, aku masukkannya ke situ. Nah, untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan berita informasi lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!